Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan keadaan di dunia bawah Elbaf, tempat di mana Luffy dan Loki sedang berada saat ini. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu, di sana muncul sosok monster mimpi buruk berwujud skeleton. Loki pun meminta orang-orang lain untuk naik ke atas terlebih dahulu, dan nanti Loki akan menyusul dengan cara terbang usai dia mengalahkan monster tersebut. Ketika yang lain pergi, Luffy memilih untuk tetap tinggal karena dia tertarik melihat kekuatan Loki. Di sana, Loki pun segera melancarkan suatu teknik serangan bernama Nilfheim menggunakan palu Ragnir ke arah monster mimpi buruk tersebut. Ketika terkena serangan itu, sang monster mimpi buruk pun seketika langsung membeku. Melihat aksi Loki pun membuat Luffy menjadi sangat terkejut karena ternyata sang pangeran raksasa itu memiliki beragam kemampuan. Sebelumnya, Luffy sudah melihat Loki menggunakan teknik elemen petir dengan menggunakan palu Ragnir. Nah, sekarang Loki melihat Loki menggunakan teknik elemen es dengan palu itu lagi. Luffy pun berkata bahwa ternyata Loki dan palu itu menguasai dua jenis elemen. Luffy pun menjadi penasaran dengan jurus-jurus lain apalagi yang dikuasai oleh Loki. Luffy sendiri juga sudah menguasai dua elemen, yaitu api dan juga petir. Dengan begitu, Luffy dan Loki di sini sama-sama sudah menguasai dua jenis serangan-serangan. Nah, namun dari perkataan Gaban sebelumnya, dia berkata bahwa Luffy itu sebenarnya bisa menguasai elemen lain, yaitu elemen angin. Itu bisa Gaban ketahui ketika dia membaca buku Dewa Matahari Nika yang ada di perpustakaan burung hantu, yang mana di sana tertulis bahwa Dewa Nika bisa menggunakan tiga elemen serangan, yaitu api, petir, dan angin. Hanya saja, memang sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa Luffy sudah membangkitkan elemen angin itu. Sehingga untuk saat ini, yang sudah benar-benar Luffy kuasai baru elemen api dan petir saja. Selain itu, hal yang juga membuat Luffy penasaran adalah pertarungan Loki melawan Shanks 6 tahun yang lalu. Melihat Loki merupakan sosok yang sangat hebat, maka Luffy bisa menebak bahwa pertarungan tersebut berjalan dengan sangat sengit. Shanks pasti bertarung dengan serius menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki. Luffy pun ingin tahu soal itu secara detail. Salah satunya adalah dengan jurus seperti apa Shanks mampu mengalahkan Loki. Setahu Luffy, Shanks itu bukanlah pemakan buah iblis, sehingga dia pasti murni menggunakan teknik berpedang dan juga kemampuan haki. Mengajukan pertanyaan tentang kekalahannya itu pun hanya membuat Loki menjadi kesal. Dia pun bilang pada Luffy, sebaiknya tak usah bertanya hal-hal yang menyebalkan seperti itu. Kalau tidak, dia akan menghajar Luffy sekarang juga. Tapi Luffy itu pun hanya tertawa melihat Loki menjadi kesal. Meski begitu, Loki tetap menjelaskan secara singkat soal kemampuan milik Shanks itu. Memang benar bahwa Shanks bukanlah pemakan buah iblis. Namun dari yang Loki lihat dalam pertarungan mereka dulu, Shanks sempat mengubah pedangnya menjadi sosok monster burung aneh. Monster burung aneh yang Loki maksud di sini tentu adalah Griffon, karena memang pedang Shanks memiliki kekuatan Griffon. Jadi asumsi Loki adalah memang Shanks tidak memakan buah iblis, namun pedang yang memiliki kekuatan buah iblis, sehingga pedang itu memiliki kemampuan-kemampuan yang unik dan bahkan bisa berubah menjadi suatu makhluk. Ini sama seperti palu Ragnir milik Loki, yang mana palu Ragnir juga memiliki kekuatan buah iblis, yaitu Ratatoskar, yang mana membuat palu itu bisa berubah menjadi seekor tupai. Palu itu jadi bisa bergerak sendiri meski tidak dipegang oleh Loki, yang mana itu membuat palu tersebut menjadi senjata yang sangat unik. Dengan begitu, baik senjata Shanks maupun Loki sama-sama memiliki kekuatan buah iblis. Pedang Shanks memiliki kekuatan Griffon, sedangkan palu Ragnir milik Loki memiliki kekuatan Ratatoskar. Namun bedanya, sang pribadi tidak memakan buah iblis, sedangkan Loki secara pribadi memakan buah iblis legendaris Elbaf, yang membuat dirinya juga memiliki kekuatan buah iblis di tubuhnya sendiri. Luffy pun bertanya, lalu mengapa Loki bisa kalah saat melawan Shanks? Padahal Shanks hanya pedangnya saja yang memiliki kekuatan buah iblis, sedangkan Loki palunya memiliki kekuatan buah iblis serta dirinya sendiri juga memakan buah iblis legendaris Elbaf. Loki semakin kesal mendengar pertanyaan itu. Namun menurut Loki, ini mungkin soal faktor haki. Haki milik Sam selalu kuat sehingga terasa sangat tidak masuk akal. Menurut pengamatan Loki, Shanks itu selalu melatih hakinya dari saat dia masih kecil, dan dia selalu mengasah itu terus-menerus sehingga di umurnya yang sekarang, Shanks mencapai puncak potensi haki miliknya. Berbeda dengan Shanks, Loki sendiri tidak terlalu sering melatih hakinya. Itu karena Loki terlalu terbiasa menggunakan kekuatan buah iblisnya dan juga kekuatan palu Ragnir. Jika saja dirinya terus melatih hakinya dari kecil hingga sekarang, mungkin Loki akan mampu menang melawan Shanks. Namun semua itu tidak bisa menjadi alasan. Hasil akhirlah yang menjadi hal yang paling penting. Kekalahan dari Shanks itu memberi Loki pelajaran yang berharga, yaitu dia tidak boleh berhenti berlatih.
Loki pun bertekad setelah ini dia akan semakin mengasah lagi kemampuan haki miliknya. Beralih ke area lain di lift couple yang sudah menuju ke dunia matahari, Zoro dan Sanji juga bisa merasakan kekuatan besar Loki ketika dia melepaskan serangan es tadi. Zoro bilang rasa sayang satu itu memang benar-benar berbeda dari yang lain. Sanji pun sepakat dengan Zoro. Menurut Sanji, Loki memiliki kekuatan luar biasa yang mana itu akan bagus jika dia bertarung di pihak Elbaf. Gaban yang telah bersama mereka pun membenarkan hal itu. Menurut Gaban, Loki mungkin salah satu raksasa terkuat dalam sejarah. Gaban juga menambahkan, sekarang pun dalam hitungan umur seorang raksasa, dia masih terbilang raksasa yang sangat muda. Seiring berjalannya waktu, ketika Loki menjadi semakin dewasa, Loki akan berkembang menjadi lebih kuat lagi. Gaban tampak senang saat membicarakan kehebatan dan potensi dari Loki itu, karena Gaban tahu bahwa Loki ini sebenarnya adalah raksasa yang sangat baik, dan dia juga bisa berperan besar untuk keadaan dunia di masa depan nanti. Zoro pun bertanya, dari yang dia dengar, Loki itu dirantai di dunia bawah setelah dikalahkan oleh si rambut merah. Jika memang Loki adalah raksasa terkuat dalam sejarah, mengapa dia bisa dikalahkan oleh Shanks itu? Apakah Gaban melihat pertarungan itu secara langsung? Gaban pun menjawab, dia tidak melihat pertarungan itu secara langsung karena pertarungan itu terjadi di luar Elbaf. Meski begitu, Gaban mengetahui kejadiannya seperti apa karena Shanks sendirilah yang menceritakan itu kepadanya. Nah, Gaban sering bertemu dengan Shanks sedang berbincang tentang berbagai hal. Salah satunya adalah soal kejadian 6 tahun yang lalu. Dari yang diceritakan oleh Shanks, ketika Loki sedang mengamuk dan mengacau di suatu pulau, Shanks datang ke sana untuk menghentikannya. Kedatangan Shanks ke sana bukan suatu kebetulan saja, melainkan Shanks memang berniat menghentikan Loki. Pada saat itu, Loki mengacau di suatu wilayah yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Tujuan Loki mengacau di sana karena dia ingin mendeklarasikan perang melawan pemerintah dunia. Nah, namun menurut Shanks, 6 tahun yang lalu itu bukanlah waktu yang tepat bagi Loki mendeklarasikan perang melawan pemerintah dunia. Loki harus menunggu Luffy terlebih dahulu sebagai Joy Boy yang baru di era sekarang. Shanks sudah tahu soal ramalan perang besar di masa depan nanti, yang mana Luffy dan Loki itu akan bekerja sama melawan pemerintah dunia. Nah, jika Loki mengamuk dan mengacau sekarang, dia tidak akan bisa menang melawan pemerintah dunia, karena memang Luffy belum bertemu dengan Loki. Luffy juga 6 tahun yang lalu itu belum membangkitkan wujud nikah, sehingga memang 6 tahun yang lalu bukanlah waktu yang tepat untuk memulai perang besar. Karena itulah, Shanks menghentikan dan mengalahkan Loki di sana, kemudian membawanya kembali ke Pulau Elbaf untuk ditahan di dunia bawah. Alasan mengapa Loki harus dirantai dengan batu laut, supaya dia tidak kabur dan mengacau di luar lagi. Loki harus tetap di Elbaf sampai Luffy datang ke sana. Jika Luffy sudah bertemu dengan Loki di sana, itulah saat yang tepat untuk memulai perang besar melawan pemerintah dunia. Nah, dengan begitu, semua yang terjadi sekarang ini adalah rencana Shanks. Pertemuan Luffy dan Loki di Elbaf itu juga bagian dari rencana besar Shanks, karena memang dalam ramalan yang dia baca, Luffy dan Loki akan memiliki peran penting dalam perang akhir nanti. Itulah yang Shanks ceritakan kepada Gaban soal pertarungannya melawan Loki 6 tahun yang lalu. Lalu untuk menjawab pertanyaan Zoro, mengapa Loki yang merupakan raksasa terkuat itu bisa dikalahkan oleh Shanks, Gaban hanya menjawab bahwa itu semua adalah faktor haki. Jawaban Gaban sama seperti jawaban Loki tadi. Gaban berpendapat bahwa haki Shanks itu memang di luar level yang bisa dia jangkau. Sejak dulu saat Shanks masih kecil, Roger juga sudah bisa merasakan bahwa potensi haki Shanks di masa depan nanti akan mampu melampauinya. Nah, jadi menurut Gaban, alasan mengapa Shanks mampu mengalahkan Loki adalah soal faktor haki. Zoro yang mendengar itu pun menjadi penasaran seperti apa haki milik Shanks. Dulu saat Zoro dilatih oleh Mihawk di Pulau Kuraigana juga, Mihawk sempat membahas soal haki milik Shanks. Jadi memang Shanks sudah terkenal dengan hakinya yang sangat kuat. Bahkan orang-orang kuat seperti Gaban dan juga Mihawk mengakui haki si rambut merah itu. Sementara itu, Chopper terus-menerus bertanya tentang kondisi kesehatan Gaban sekarang. Chopper adalah dokter yang merawat Gaban di sana, sehingga wajar jika dia mencemaskan kondisi Gaban yang memaksa ingin ke dunia matahari padahal belum benar-benar pulih. Gaban telah merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Menurutnya luka dan cedera sembuh dengan cepat karena dia memiliki tubuh yang tangguh. Selain itu, perawatan dari Chopper juga sangat membantu pemulihan Gaban sehingga Chopper tidak perlu khawatir. Entah apakah memang Gaban sudah merasa lebih baik atau dia hanya tidak ingin membuat Chopper merasa khawatir saja. Namun apapun itu, intinya entah kondisi Gaban sudah membaik atau belum, yang jelas dia tetap harus ikut ke atas sana karena dia mengkhawatirkan nasib anaknya yaitu Kellen. Sebagai seorang ayah, Gaban tak bisa beristirahat di dunia bawah berlama-lama saat dunia matahari tempat Kellen berada saat ini sedang kacau akibat para musuh. Istri Gaban yaitu Ripley juga sedang berada di dunia matahari, sehingga orang-orang yang Gaban sayangi semuanya sedang berada dalam bahaya di tengah wilayah dunia matahari yang sedang kacau itu. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Hachinosu akan kembali mendapat sorotan. Di area pertarungan Mihawk dan Ben Beckman melawan 4 komandan Titan, Avalo Pizarro telah terluka usai terkena serangan Mihawk tadi. Dengan kondisi tubuh seperti itu, walau telah mengonsumsi ramuan milik Dokyu sekalipun, sang komandan Titan yang satu ini telah berada di ambang kekalahan. Dia pun ingin mundur untuk sementara waktu, tapi Mihawk bisa melihat pergerakannya. Nah, si mata elang itu pun melancarkan teknik tebasan jarak jauh, sehingga Avalo Pizarro terkejut dan berusaha untuk menangkis dengan Busoshoku Haki yang dia miliki. Namun, serangan tersebut menembus pertahanan Avalo Pizarro di sana, dan seketika membuat dia tumbang. Tentu, sang komandan Titan itu masih bisa bertahan hidup, tapi sepertinya dia akan butuh perawatan intens dan tidak bisa lanjut berperang di
Pulau Hachinosu ini. Dengan begitu, maka sekarang tersisa Shiryu, Van Augur, dan Devon yang harus dihadapi oleh Mihawk dan Ben Beckman. Tentu sang pendekar pedang terkuat dan wakil kapten bajak laut Akagami itu unggul dalam pertarungan tersebut. Ben Beckman yang sedang beradu serangan melawan Katarina Devon berkata, sepertinya pertarungan ini akan berakhir tak lama lagi. Devon kesal mendengar perkataan itu. Tapi dengan kondisi sekarang, Devon tahu perkataan dari Ben Beckman memang sangat masuk akal. Dia harus bertarung sambil memikirkan strategi baru yang lebih bagus. Berhubung rencananya dengan Van Augur sebelumnya, kini sudah gagal total. Di area lain, ada Hongo yang sedang bertarung melawan 10 anggota unit rahasia pengguna buah iblis bajak laut Kurohige. Mereka telah menjadi jauh lebih merepotkan dari kondisi sebelumnya karena mereka telah mengonsumsi ramuan ciptaan Dokyu juga. Ketika Hongo sedang bertarung menghadapi orang-orang itu, Bong Punch dan Lakiru muncul di sana lalu membantunya. Menghadapi Hongo sendirian saja sudah sangat sulit bagi 10 anggota unit rahasia bajak laut Kurohige tersebut. Apalagi kini ada Bong Punch dan Lakiru yang membantu Hongo. Tentu keadaan para musuh di sana menjadi semakin terpojok walau mereka telah diperkuat dengan ramuan milik Dokyo. Di area yang berbeda, ada Billings Snake dan Yasop yang sedang bertarung melawan para kru terkuat yang Barbel miliki. Barbel telah membentuk suatu kelompok tangguh. Dia memiliki wakil kapten hebat walau orang itu telah dikalahkan beberapa waktu yang lalu. Namun selain sang wakil kapten itu, masih ada juga para kru dengan kemampuan yang tidak bisa diremehkan yang sekarang sedang berhadapan dengan Billings Snake dan juga Yasop. Selain para kru Barbel, di sana juga banyak aliansi kuat bajak laut Kurohige yang lain. Sementara itu di area tengah kota, ada Shanks yang masih bertarung melawan Barbel dan juga Kurohige. Setelah sebelumnya mereka berdua banyak menyerang dan Shanks menangkis serta menghindar, kini giliran si rambut merah itu yang akan membalas serangan. Dia mulai memakai House Shokuhaki yang lebih besar untuk melancarkan berbagai jurus yang hebat. Sebelumnya Shanks hanya fokus pada Kenbun Shokuhaki dan Buso Shokuhaki saja untuk menghindar dan menangkis serangan-serangan dari Kurohige dan juga Barbel. Selama menghindar dan menangkis itu, Shanks menahan Hoshoku-hakinya agar terkumpul dan bisa dilepaskan dengan lebih kuat lagi. Kini, ketika Shanks sudah memutuskan untuk melepaskan Hoshoku-haki yang telah ditahan itu, benar saja, ledakan Hoshoku-haki tersebut terlihat sangat luar biasa. Ketika Hoshoku-haki besar itu dilancarkan, Kurohige dan Barbel sangat terkejut, lalu memasang posisi bertahan sekuat tenaga. Mereka mengerahkan semua haki yang mereka miliki untuk menahan ledakan haki itu. Langit pun tampak terbelah ketika Shanks melepaskan Hoshoku-hakinya itu. Semua orang di Pulau Hachinosu pun bisa merasakannya juga, dan untuk para kru bajak laut Akagami, mereka tahu bahwa itu adalah Hoshoku-haki milik Shanks. Kemudian, di area pelabuhan, ada Lime Juice yang sedang melindungi kapal Red Force milik bajak laut Akagami, karena kapal tersebut beberapa kali menjadi incaran para musuh di sana. Di area pelabuhan itu, Lime Juice juga bisa merasakan ledakan haki Shanks di tengah kota, yang mana berarti memang Hoshoku-haki milik Shanks itu terasa ke seluruh penjuru pulau. Ketika Lime Juice masih terpukau dengan Hoshoku-haki milik Shanks, tiba-tiba di lautan ada beberapa kapal yang sedang mendekat ke sana. Lime Juice yang melihat kapal-kapal itu pun menjadi cukup kesal, sebab dia ingat bahwa itu adalah kapal-kapal milik orang-orang yang cukup kuat. Dia bicara sendiri dengan berkata bahwa situasi yang sudah merepotkan ini malah akan menjadi lebih merepotkan lagi. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!